Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngopi, ngobrol bareng Core Prodi. Kali ini kita akan ngobrol santai dengan Core Prodi yang ada di FBS Unesa. Tapi sebelumnya, kenalin aku Rahma dari FBS. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Core Prodi. Kali ini kita akan ngobrol santai dengan Core Prodi S1 Pendidikan Seni Rupa. Selamat siang Bu Vera. Selamat siang, Mbak. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, senang sekali Bu Vera bisa menemani saya untuk ngobrol-ngobrol ya kali ini ya. Senang juga ya. Langsung saja ya Ibu ya. Mungkin Ibu bisa dijelaskan sedikit Ibu mengenai profil dari lulusan Prodi S1 Pendidikan Seni Rupa. Ini biasanya bekerja di bidang apa saja Ibu begitu? Oke, jadi kalau lulusan S1 Pendidikan Seni Rupa pastinya yang pertama jadi pendidik bidang seni rupa. Pertama itu ya. Yang kedua bisa menjadi wirausahawan dalam bidang seni rupa juga gitu, Mbak. Sebagai wirausahawan. Ya, yang lain itu bisa juga jadi kreator untuk multimedia pendidikan seni rupa juga gitu. Wah, jadi beragam ya Bu ya. Ya, yang jadi utamanya sih dua, pendidik dan wirausahawan. Oke, utamanya adalah sebagai pendidik dan juga wirausaha teman-teman. Kemudian Ibu, mungkin bisa dijelaskan juga mungkin satu hal yang menjadi daya tarik utama atau keunggulan dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Oke, jadi kalau di pendidikan seni rupa itu kan yang jelas diajarin bidang-bidang seni rupa, tetapi yang akan diajarkan di pendidikan gitu. Jadi mereka itu bukan hanya dituntut untuk kreatif dalam menciptakan karya seni rupa, tetapi juga lebih kepada bagaimana mereka akan bisa mengajarkan keilmuan seni rupa itu kepada peserta didiknya, bukan hanya di sekolah, mungkin juga di sangga, di tempat-tempat bimbingan belajar atau di masyarakat pun bisa begitu. Jadi bukan sekedar dia bisa berkreasi untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa ngajarin buat orang lain gitu, Mbak. Oke, jadi salah satu daya tarik atau keunggulannya ya dari pendidikan seni rupa ini teman-teman diajari dari keilmuan. Jadi tidak hanya untuk menciptakan suatu karya, tapi juga mengajarkan orang lain untuk menciptakan sebuah karya begitu. Betul sekali, ya. Kemudian Ibu mungkin juga bisa dijelaskan Bu mengenai prestasi-prestasi yang diraih baik mungkin mahasiswa maupun dosen yang ada di pendidikan seni rupa ini. Oke, jadi kalau kami di pendidikan seni rupa karena kami belajar pendidikan dan juga bidang kesenirupaan, jadi ada mahasiswa alumni kami yang menjadi guru-guru yang teladan begitu ya. Ada juga yang menjadi instruktur kurikulum, instruktur nasional kurikulum, ada juga yang menjadi desainer, aksesoris, desain fashion begitu. Jadi ada juga yang menjadi narasumber di kegiatan semacam seminar atau sebagainya begitu. Wah, jadi ini cakupannya sangat luas ya. Iya, selain itu juga jadi ini peserta di kegiatan pameran-pameran yang digelar di luar kampus juga. Wah, itu sangat keren biar ya. Mereka tambah luas wawasannya. Betul sekali. Jadi dari undangan sebagai narasumber, jadi peserta pameran, kemudian jadi guru dan banyak sekali yang lain sebagainya begitu. Kemudian Ibu karena ini mungkin jadi pertanyaan juga buat teman-teman ya. Kira-kira kalau semisal teman-teman mengambil prodi pendidikan seni rupa, kira-kira materi apa saja yang akan dipelajari Ibu? Ya banyak ya, terutama dalam bidang seni rupa secara teori maupun praktek. Kemudian bagaimana ngajarinnya itu tadi karena pendidikan ya. Iya, betul, jadi di situ nanti kalau prakteknya itu mulai dari basic, mulai dari bagaimana dasar-dasar seni rupa sampai pada aplikasi ke penciptaannya. Gitu. Mulai dari karya yang tradisional semacam misalnya karya logam, karya batik, karya keramik sampai pada karya lukis-lukis yang kontemporer seperti itu. Jadi kami ada banyak bidang peminatan begitu ya Mbak. Jadi nanti mahasiswa itu bisa memilih bidang-bidang peminatan sesuai yang dia mau, sesuai yang dia minat, sesuai yang dia aku kayaknya lebih suka di sini nih gitu. Jadi ada di semester 4 itu mereka cuma milih 2 dari 6 peminatan itu begitu. Jadi kalau dia nggak suka logam dia bisa milih yang keramik misal. Kalau dia nggak suka lukis dia bisa milih logam misalnya kayak gitu. Oke,
Iya. Jadi teman-teman kalau misal perihal materi yang diajarkan di pendidikan seni rupa Banyak ini sekali. banyak sekali Iya, Bu ya. betul. Secara teori dan juga secara praktiknya. Betul Kalau sekali. misal di semester 4 nanti akan diberikan opsi, akan diberikan pilihan kira-kira dari mahasiswa itu suka yang seperti seni yang seperti apa itu yang begitu. mau didalami yang mana gitu ya. Betul. Kemudian Ibu mungkin juga bisa dijelaskan mengenai fasilitas-fasilitas penunjang yang ada di prodi pendidikan seni rupa seperti apa? Kita punya studio yang bisa dibilang terlengkap, Mbak. Terlengkap teman-teman. Terlengkap ya di LPTKX gitu ya, X LPTK ya. Jadi kita punya studio lukis, studio logam, studio keramik, studio kayu, studio tekstil. Wah, banyak punya sekali. iya, studio patung kita juga punya. Selain itu juga kelas-kelas kita masing-masing studio itu bergabung dengan kelasnya. Jadi di dalam satu ruang itu ada ruang studio, ada ruang kelasnya, sehingga pembelajaran di kelas tersebut bisa langsung ke studionya, atau sebaliknya ya, ketika pembelajaran di studio itu bisa teorinya di kelas itu gitu. Jadi akan lebih mudah, tidak harus terlalu banyak mobiling juga ya. Jadi meskipun kelas itu bisa digunakan untuk materi mata kuliah lain, tetapi sebenarnya dia ada di studio itu gitu. Jadi masing-masing, kita nyebutnya studio itu, di dalamnya ada ruang kelas dan ruang prakteknya sendiri, terpisah begitu. Oke, ini sangat keren ya teman-teman ya, karena ini ruang kelas sekaligus langsung di studionya. Jadi setelah mungkin dapat teori bisa langsung praktek begitu Ibu ya. sekali, Ini iya. sangat keren. Kemudian Ibu, karena ya dari seni rupa sendiri tentunya memang banyak sekali menciptakan lulusan-lulusan yang sangat berprestasi, yang mana dari lulusan tersebut tidak terlepas dari peranan dosen. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat Bu, profil dosen yang ada di pendidikan seni rupa. Kalau kami di pendidikan seni rupa, basicnya kebanyakan pendidikan ya. Jadi kami ada 9 dosen untuk yang home base di pendidikan seni rupa. Semuanya bisa dibilang dari prodi, dari basic pendidikan, kecuali satu saja itu yang tidak pendidikan, sehingga pendalaman mereka juga ada yang mendalami S2-nya, juga ada yang pendidikan, ada yang dari lulusan luar negeri juga, sehingga ada pengalaman untuk bisa sharing bagaimana sih pembelajarannya begitu. Dan itu beliau mengkombinasikan sebagian pengalamannya di sana dengan di sini gitu. Kemudian meskipun dari pendidikan semua, tetapi yang seperti yang saya sampaikan tadi, kami ada mata kuliah peminatan. Nah, backgroundnya masing-masing dosen ini beda-beda. Jadi ada yang dulunya ketika S1-nya itu peminatannya lukis, ada yang grafis, ada yang logam, ada yang keramik, ada yang tekstil begitu. Sehingga ketika mereka mengajar kepada mahasiswanya gitu ya, meskipun basicnya pendidikan semua, tapi sebenarnya mereka juga punya core untuk keilmuan yang peminatan masing-masing begitu. Iya. Wah, keren Ini sekali semua teman-teman ya, seperti itu sangat ya. luar biasa. Kemudian Ibu, kira-kira dari mahasiswa S1 pendidikan seni rupa ini bisa lulus berapa semester Ibu? Kalau sekarang sih 7 semester memungkinkan, Mbak. Iya. 7 semester memungkinkan, meskipun dengan MBKM ini kan ada 2 semester yang full di luar ya, yang sampai Ibu. sekarang ya, sampai angkatan apa? Lanjut saja Bu. Itu jadi 7 semester mereka bisa lulus, asalkan mereka memang tekun gitu ya. Tekun, saya bilang tekun karena di tahun dari angkatan 2021 kemarin sudah ada juga yang lulus 7 semester itu. Ya, ada sekitar 7 atau 8 orang begitu. Wah, Nah, keren itu artinya kan kurikulum karir sebenarnya bisa untuk diselesaikan dalam 7 semester Iya, Bu, gitu. betul sekali. Meskipun kebanyakan juga dalam 8 semester itu, tapi kan masih normal ya. Iya, gitu. masih normal. Iya. Wah, keren. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Ibu ke teman-teman yang masih ragu untuk mendaftar di S1 pendidikan seni rupa. Kalau pesan saya sih, nggak usah ragu gitu ya. Sebenarnya nggak usah ragu. Pendidikan seni rupa itu memang mata kuliahnya banyak, tetapi ilmu yang didapat tentu banyak gitu ya. Kalau
analoginya kalau kita belanja banyak tentu yang didapat juga banyak. Nah, dengan belanja banyak tentu kita bisa masak lebih banyak. Dengan lebih banyak. Ya, jadi artinya apa yang dipelajari di pendidikan seni rupa meskipun itu banyak, kemungkinan peluangnya nanti ke depannya meskipun itu menjadi guru, menjadi wirausahawan itu juga bisa dikembangkan secara lebih banyak. Jadi guru juga nggak apa-apa, dapat gaji sedikit nggak apa-apa, tapi yang penting pendapatannya bisa banyak, gitu kan ya. Oke. Baik, tak terasa kita sudah berada di penghujung podcast. Terima kasih Bu Vera sudah meluangkan waktunya dan juga memberikan penjelasan yang sangat rinci. Semoga podcast hari ini bisa menambah wawasan dan menjawab pertanyaan teman-teman semua. Oke, aku Rahma, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah. Terima kasih Mbak Ratma. Terima kasih Ibu.